Keren kan maskernya? Ya, ini salah satu masker milik Diana, desainer asli kota Surabaya. Dan yang menarik adalah masker ini replikanya ya. Masker ini kemarin dipakai Lady Gaga saat MTV MVA 2020 di Amerika. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan C. Diana, bagaimana sih perasaannya ketika hasil karyanya ini dipesan oleh artis internasional. Yuk. Hai Ce, apa kabar? Ini nih Ce, saya kemarin penasaran nih habis lihat sosial media, lihat video juga, ternyata masker yang dipakai Lady Gaga di MTV MVA 2020 itu buatan Ce Diana. Iya. Nah, saya boleh nggak nih ngobrol-ngobrol sedikit sama Ce? Boleh dong. Oke, berarti habis ini kita duduk aja Ce. Iya. Yuk. Iya, Sobat Berita Jatim, di WOW kali ini saya ketemu dengan C. Diana. Dia salah satu desainer masker yang kebetulan kemarin maskernya itu dipakai oleh Lady Gaga di MTV MVA 2020. Sudah ada di sebelah saya Cece yang satu cantik ini. Hai. Gimana kabarnya, Ce? Baik, puji Tuhan. Mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Cece masih produktif hingga saat ini untuk bikin. Ya, harus Iya, produktif. benar. Tapi sejauh ini atau masih masker beralih ke masker atau masih bikin desain baju pengantin? Masih. Jadi desain untuk gaun sih masih ya. Masih. Cuman sekarang sih emang nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan lebih yang heboh gitu kan, apalagi orang-orang di Surabaya ya. Iya. Sekarang tuh lebih ke kayak private dinner gitu. Oh, jadi lebih simple. Kemarin saya sempat baca-baca juga salah satu desainer yang tiba-tiba menggebrak bikin maskernya Lady Gaga dan dipakai di MTV MVA 2020. Iya. Itu awalnya kaget nggak sih, Cih? Perasaannya gimana aja pertamanya? Ya excited banget ya. Uh-uh. Soalnya siapa sih yang nggak tahu Lady Gaga ya? Bener. Jadi Lady Gaga kan benar-benar mendunia banget. Iya. Nah, sebetulnya waktu peluncuran dari album Chromatica itu sendiri itu saya udah dihubungin oleh stylist Lady Gaga yang namanya Marta. Jadi stylistnya Lady Gaga itu ada dua, Marta sama Nicola Formisetti. Itu bulan apa, Cih? Sekitar bulan 4. Oh, masih tahun 2020 Bulan juga 4, ya? bulan 5-an. 4 ke 5. Bareng-barengan sama pandemi tinggi-tingginya ya. Jadi waktu launching dari Chromatica itu dari tim stylistnya Lady Gaga itu udah minta dibuatin mask yang sesuai dengan logonya Chromatica dan warna-warna dari Chromatica. Dan waktu itu saya udah bikin, saya udah kirim. Cuman waktu itu akhirnya semua kegiatan dari launching album dari Lady Gaga itu di postpone gitu semuanya. Karena waktu itu kan di Amerika lagi gila-gilaan COVID. Waktu itu kan banyak banget ya, sampai angka kematiannya tinggi-tinggi, luar ya, biasa banget. benar-benar. Lalu ada Black Lives Matter, sehingga benar-benar waktu itu kayaknya udah Di-hold jeda banget ya. ya. Sampai akhirnya 5 hari sebelum VMA itu stylist dari Lady Gaga itu menghubungi PR saya lagi yang ada di LA. Oh, ya menyambung lagi ya. Nah, ada special request sebetulnya untuk buatin masker yang teknologi generated. Oke. Nah, maskernya itu kayak di dalamnya tuh ada mic-nya, kemudian kalau dia nyanyi, soalnya dia kan nyanyi live, Iya, jadi iya. suaranya tuh harus benar-benar jelas, sehingga waktu dia nyanyi tuh di dalamnya ada mic-nya, kemudian ada gelombang suaranya lagi gitu. Oh, itu dipakai yang warna-warna abu-abu Iya. kromak itu bukan sih? Cik? Bukan, Atau ada warna yang fuchsia. ada yang Warna fuchsia. kan dia kan ada perform dua, yaitu yang menerima award sama yang waktu perform. Yang perform. Oh, yang ada digitalnya itu ya. Ada generatednya itu. Cuman waktu itu karena 5 hari, sedangkan bikinnya tuh lumayan takes time. Dan untuk shipping sendiri dari Surabaya ke LA itu paling cepat seminggu. Jadi akhirnya dengan terpaksa saya udah nggak bisa bikin kan.
Cuman dari pihaknya Gaga sendiri tetap pakai masker yang udah saya bikin waktu awal. Ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau bikin maskernya artis itu rempong nggak sih, C? Karena kan beda ya, kalau kita biasanya kan kalau customer CC lebih ke kayak umpama masyarakat biasa, bukan selebriti. Kalau selebriti rempong nggak sih, C? Enggak ya? Enggak terlalu Pokoknya banyak permintaan ya? Kalau mereka suka ganti-ganti konsep dan ide sih iya. Tapi begitu udah deal, mereka akan kayak stick gitu loh. Mereka tetap ya udah, gimana terakhirnya omong-omongnya ya mereka akan sesuai dengan apa yang kita udah discuss gitu. Oh, berarti tetap ya Cece yang gambar, nanti dikirim semuanya, kayak gitu. Iya, jadi sebelum saya proses itu semuanya pasti ada ilustrasinya. Jadi saya harus bikin ilustrasinya dulu. C, bedanya bikin masker untuk artis Hollywood internasional sama artis dari Indonesia apa sih? Tantangannya apa? Tantangannya sama-sama membutuhkan kesempurnaan ya. Jadi fungsi dari masker sendiri kan selain fashionable, dia juga harus memenuhi standar kesehatan sesuai dengan standarnya WHO gitu kan. Jadi masker ini sih emang bener-bener 3 lapisan, kemudian bahan-bahannya ini juga yang bahan paling dalam ini yang organic cotton. Jadi saya tuh bukan hanya fashionable, tapi benar-benar saya perhatiin apa sebenarnya fungsi daripada masker itu sendiri. Jadi begitu kita semuanya udah memenuhi persyaratan tuh gampang sih Mbak. Tapi berarti dalam artian nggak terlalu ini ya repot gitu ya, meskipun artis luar negeri, artis Indonesia sama aja ya ternyata ya. Pernah komplain nggak sih Ceh kalau nanganin artis itu Ceh? Untuk masker? Iya. Enggak. Belum ya? Enggak. Jangan sampai lah ya Ceh ya. Untuk kan kemarin udah sempet artis luar nih Ceh. Kalau artis Indonesia Ceh, yang sering langganan ke Cece untuk masker sejauh ini siapa? Banyak banget. Salah satunya mungkin ada yang lagi moncer. Banyak banget, mulai dari Krisdayanti, Titi DJ, Ino, Mulan Jamila, Angel Peter, terus Ino jangan-jangan yang dipakai tadi malam itu buatan Cece? Bukan, nanti bukan. Besok sama lusa. Oh, yang di salah satu TV swasta itu ya. Besok sama lusa itu nanti punya saya. Oke, biasanya kalau artis gitu sekali item bikin berapa pieces. Iya pieces? Banyak. Terakhir kalau kayak Titi DJ aja beliau pesennya tuh sampai berapa ya, 25-an. Oke, itu untuk pribadi ya? Krisdayanti juga, iya untuk pribadi, untuk anak-anaknya dia, untuk banyak sih dia. Pokoknya dia suka. Habis itu semuanya memenuhi persyaratan kesehatan. Iya. Kalau artis-artis gitu itu condongnya lebih suka ke gaya apa sih kalau untuk masker sendiri? Mungkin kalau Lady Gaga kemarin kan lebih ke kromatik ya? Iya. Kayak gitu. Apa memang ngelihat personality dari artis itu ya. Okay. Ada yang sukanya simple, casual, edgy. Ada yang sukanya feminine, yang glam. Iya. Gitu. Tergantung. Abis itu tergantung dari akan dipakai untuk daily atau untuk perform. Itu juga beda lagi. Oke. Ada kesulitan nggak sih Cez selama bikin masker di masa pandemi ini? Enggak. Malah selama pandemi ini saya lebih lagi dalam menciptakan masker itu. Sekarang sudah sekitar 200 desain dan saya udah produksinya udah ribuan. Jadi walaupun pandemi tetap sih saya tetap harus produktif. Kan ya ini ya Cik, setiap desainer itu kan punya standar sendiri ya, baik bahan, kualitas dan lain-lain. Kalau untuk dari Cece sendiri untuk menentukan standar kualitas untuk masker yang baik untuk customer itu seperti apa? Mulai dari bahan. Bahan-bahan tuh semuanya saya benar-benar picky banget dalam menentukan bahan. Standarnya, kemudian daya lenturnya, kemudian bisa nggak itu di laser, kemudian sesudah di laser itu bahaya apa enggak. Kemudian lapisan yang kedua ini adalah breathable jeans. Jadi cotton breathable jeans itu juga saya uji lagi. Jadi sebelum membuat masker tuh saya trial errornya tuh sekitar 2 minggu. Dan itu saya pakai sendiri sejam. Saya pakai nggak saya copot sama sekali. Untuk tes ya? Ya, untuk tesnya itu semua saya sendiri. Ini kan salah satu replika yang dibuat Lady Gaga ya Cie ya? Iya. Ini memang unik banget sih, memang ini lain daripada yang lain. Untuk satu proses pembuatan ini nih Cie, kan ada kayak ininya pang-pang kayak gini ya. Itu dibutuhkan waktu berapa lama? Setengah hari. Satu ini? Iya. Wow, dengan kok custom yang seperti ini Cie? Iya.
Oke, ini bahannya apa sih sebenarnya kalau yang untuk Lady Gaga kemarin Ini sih? fox leather, kemudian sama kok bahan-bahannya. Ini soft breathable jeans, kemudian organic cotton. Untuk ini cara perawatannya sendiri? Oh, gampang banget. Ini bisa dicuci pakai body wash. Kemudian tapi pokoknya jangan dikucek, jangan diperes gitu aja. Terus diangin-anginin. Atau sekarang sih paling enak tuh masukin ke UV light, udah steril. Kalau pakai deterjen? Jangan. Ini pakai body wash aja, jangan pakai. Oh iya, berarti nggak bisa pakai ya kan? Kalau kita ini nih, kalau kita orang-orang biasa gini, pesen gini, harganya sampai berapa sih, Ce? Enggak, harganya murah banget kok Mbak, sekitar 295 Satu sampai message ya? 300-an lah. Ce, ini harapan terakhir nih. Next, apakah ada lagi pesanan dari artis-artis mancanegara? Terakhir dari Singapura ya, Jimmy Chua itu. Oh, yang campuran itu ya? Iya. Dan bakalan yang nantinya ada itu pasti LA. Soalnya saya kan memang base-nya ada di LA. Oh, kalau artis-artis Asia Timur kayak Cina, Jepang, Korea gitu? Enggak, saya Belum. sementara base-nya di Ke LA. LA ya? Iya. Oh. Soalnya saya ini orangnya harus mantep dulu di satu tempat, berkembang, berakar bener-bener, baru kalau mau yang lain juga nggak apa-apa. Tapi sementara saya Indonesia sama LA dulu. Oke, berarti Singapura ini baru pertama ya? Enggak sih, Singapura udah beberapa sejak tahun kemarin. Oke, Ce, saya makasih banget ya waktunya ya. Sama-sama. Untuk bisa bercerita pengalamannya membuatkan masker artis internasional. Bukan hanya artis loh Mbak, saya sudah buatin Princess Nasiba Bolkiah, adik dari iya, Sultan Hasanah Bolkiah. Kemudian saya juga buatin keponakan dari Raja Salman, Fahad yang stay di Amerika tuh saya buatin customize untuk dia banyak. Luar biasa, ternyata orang Surabaya yang bikin. Berbanggalah Anda menjadi orang Surabaya. Ternyata bukan cuma hanya kita menjual produk lokal itu bukan hanya bisa dijual di negara kita, tapi juga bisa dijual di negara lain. Itu menjadi salah satu catatan dan inspirasi untuk kalian. Jangan kemana-mana, ikuti terus Berita Jatim TV. Jangan lupa subscribe, like, and then comment.